Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih terus Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hingga hari ini kita masih bisa terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini untuk menuju ke akhirat yang kekal abadi. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, senang sekali tentu hari ini kita bisa berjumpa untuk saling nasihat menasihati, untuk saling melengkapi, dan untuk saling mengingatkan. Hari ini insya Allah kita akan coba sampaikan satu hal yang mungkin kita sudah pahami dan sudah tahu tentang hal tersebut. Tapi tidak ada salahnya apabila hari ini kita coba untuk mengingatkan. Kita coba untuk menyegarkan apa yang menjadi ingatan kita tersebut. Sehingga kita bisa lebih paham dan sehingga kita bisa pada akhirnya menghindari hal-hal yang seharusnya kita hindari. Tema kita hari ini adalah tentang kezoliman. Saudaraku, kata zolim atau kezoliman adalah merupakan satu hal yang sering kita dengar. Kata zolim dan kezoliman adalah merupakan sebuah kata yang sering sekali kita dengarkan baik dari ustadz-ustadz, dari teman kita, dan bahkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu pertanyaannya adalah, apakah zolim itu? Dan bagaimanakah pembagian daripada zolim itu? Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, maka kemudian kita bisa menghindari. Kita bisa jauh dari kata zolim yang mungkin saja bisa tersemat ke dalam diri kita terhadap orang lain. Zolim itu, saudaraku, secara ringkas maknanya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zolim adalah merupakan sebuah perbuatan meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita meletakkan satu hal yang tidak pada tempatnya. Ini adalah merupakan kezoliman. Apabila kita meletakkan sesuatu yang sesuatu itu tidak sesuai dengan yang seharusnya kita letakkan, maka secara ringkas itu adalah merupakan kezoliman. Para ulama membagi zolim ini ke dalam 3 bagian. Sehingga dengan kita mengetahui nanti bagian-bagian daripada kezoliman ini, pada akhirnya kita akan mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang zolim atau kita tidak termasuk orang-orang yang zolim tersebut. Dan apabila nanti ketika kita sudah mengetahui pembagian daripada kezoliman ini dan kita wal'iyadzubillah masuk ke dalam hal tersebut, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segeralah kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari perbuatan kezoliman tersebut. Karena perbuatan zolim ini, saudaraku, adalah merupakan perbuatan yang sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan ancamannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang kita zolimi, mereka akan dibukakan pintu doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa orang yang terzolimi itu adalah mustajab. Para ulama membagi kezoliman ini ke dalam 3 bagian.
Bagian yang pertama adalah zulmul ibadi li rabbih, yaitu kezoliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya. Yang kedua adalah zulmul ibadi linnasi, yaitu kezoliman seorang hamba terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah zulmul abdi linafsihi, yaitu kezoliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Nah, 3 bentuk kezoliman ini, saudaraku, adalah merupakan 3 bentuk kezoliman yang harus kita hindari. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan detail daripada 3 bentuk kezoliman yang mungkin saja kita termasuk di dalam salah satu dari 3 hal tersebut tanpa kita sadar ataupun kita sadari. Bentuk kezoliman yang pertama, saudaraku, adalah zulmul ibadi li rabbih, yaitu kezoliman seorang hamba terhadap Tuhannya. Seorang hamba terkadang berbuat kezoliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk kezoliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan lain yang mereka menganggap bahwa tandingan-tandingan tersebut adalah merupakan tandingan-tandingan yang setara dan bahkan lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan kezoliman seorang hamba terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan sebuah kezoliman yang amat besar. Saudaraku, tadi kita sudah sebutkan bentuk kezoliman yang pertama, yaitu zulmul ibadi li rabbih, yaitu kezoliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya adalah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, dan mereka lebih mempercayai kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan mereka sebagai Tuhan dan sesembahan daripada mereka. Ini adalah merupakan bentuk kezoliman yang pertama. Dan ini adalah merupakan satu hal yang amat sangat besar apabila dilakukan oleh seorang hamba. Seyogianya kezoliman yang pertama ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sudah meninggal dunia. Maka untuk Anda, saudaraku, yang saat ini sedang sadar atau tidak sadar melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada pada hari ini, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah Tabaraka wa ta'ala mencabut nyawa kita. Karena pada saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita dan kita tidak bisa lagi menikmati kehidupan di dunia ini, maka yang ada hanyalah penyesalan demi penyesalan dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, saudaraku, di antara bentuk kezoliman adalah zulmul ibadi linnas, yaitu kezoliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap orang lain. Dan ini adalah merupakan bentuk kezoliman yang juga banyak sekali terjadi di sekeliling kita.
kita tanpa sadar sudah menzolimi saudara kita. Kita tanpa sadar sudah menzolimi anak dan istri kita. Kita sudah tanpa sadar terkadang menzolimi keluarga kita. Dan bahkan terkadang kita sadar bahwa kita sudah menzolimi mereka semua. Bentuk kezoliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap orang lain ini akan adalah banyak sekali. Terkadang kita menzolimi orang lain daripada harta-harta mereka. Kita mengambil harta mereka dengan cara paksa. Kita memaksa mereka untuk memberikan apa yang mereka miliki dengan cara-cara yang tidak semestinya kita lakukan. Ini adalah merupakan bentuk kezoliman. Kita ceritakan aib mereka, kita bongkar aib mereka di hadapan orang lain, yang mana itu tidak disukai oleh saudara-saudara kita. Ini juga merupakan bentuk kezoliman yang kita lakukan terhadap saudara kita. Terkadang kita juga tanpa sadar, ya, sebagai seorang suami yang merasa bahwa kita adalah merupakan orang yang paling hebat di keluarga kita. Kemudian kita perlakukan istri dan anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Perlakukanlah istri dan anak kita sebagaimana selayaknya mereka diperlakukan. Jangan sekali-sekali menzolimi mereka. Menzolimi mereka dengan cara tidak memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Menzolimi mereka dengan cara kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami. Tidak melakukan kewajiban kita sebagai seorang saudara, sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, dan sebagai seorang manusia dengan manusia-manusia yang lain. Hari ini banyak sekali saudaraku, bentuk-bentuk kezoliman yang bisa kita lihat dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terkadang mereka melakukan kezoliman ini dengan cara terang-terangan. Dan terkadang mereka melakukan kezoliman dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Sehingga orang-orang yang dizolimi akan merasa bahwa dia adalah merupakan orang yang hina di hadapan manusia. Hati-hatilah saudaraku terhadap bentuk kezoliman yang kita lakukan terhadap orang lain. Perlakukanlah teman-teman kita, perlakukanlah saudara-saudara kita sebagaimana kita memperlakukan mereka sebagai manusia. Karena pada akhirnya kita semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sama diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan kita semua sama pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini menuju alam yang kekal abadi, yaitu akhirat. Walaupun hari ini mungkin kita terlihat kaya, walaupun hari ini mungkin kita terlihat lebih tampan daripada teman kita, walaupun hari ini mungkin kita terlihat lebih sukses daripada orang lain, tapi itu bukanlah merupakan tanda bahwa kita pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti kita menuju Allah Tabaraka wa taala. Tidak. Itu tidak menjadi jaminan bagi kita. Kekayaan kita, harta kita semua akan kita tinggalkan. Ketampanan kita juga akan sirna pada saat kita sudah masuk ke alam kubur. Kemudian jabatan yang kita miliki hari ini juga akan kita tinggalkan. Cepat atau lambat itu semuanya akan kita tanggalkan dari diri kita. Sehingga tidak ada yang bisa menjadikan kita untuk kemudian menzolimi orang lain. Berhati-hatilah saudaraku, bahwa apabila kita melakukan kezoliman terhadap orang lain, maka ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita meminta maaf kepada orang yang sudah kita zolimi tersebut. Karena nanti pada hari kiamat kita akan dihisab, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang-orang yang sudah kita zolimi mereka akan mengadu dan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya
pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia akan kita berikan kepada mereka. Dan apabila kita sudah tidak punya kebaikan nanti di akhirat, maka keburukan-keburukan orang yang dizolimi akan ditimpakan kepada kita. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan bentuk kezoliman yang kedua ini bisa kita hindari dan tidak kita lakukan. Saudaraku, kemudian bentuk kezaliman yang ketiga adalah zulmul ibadi li nafsih. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Tadi yang pertama kita sebutkan bahwa kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap orang lain. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting untuk kita ketahui sehingga kita bisa menghindari bentuk kezaliman ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Terkadang kita tanpa sadar sudah melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Bentuk daripada kezaliman yang kita lakukan terhadap diri sendiri adalah kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan berbagai macam bentuk kejahatan-kejahatan yang tidak selayaknya kita lakukan sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain kecuali apabila Allah menghendakinya. Kita ini adalah merupakan hamba yang lemah, yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kezaliman yang ketiga yang dilakukan seorang hamba terhadap dirinya adalah berbagai bentuk kemaksiatan yang dilakukan. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya ini bentuknya banyak sekali. Dia misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian bisa mengakibatkan dirinya terjerumus ke dalam api neraka. Dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kemudian nanti akan mengakibatkan dia terjerumus ke dalam gelimang dosa yang pada akhirnya nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisap yang amat sangat luar biasa. Ketahuilah saudaraku bahwa kita sebagai seorang hamba juga harus menjaga diri kita dari siksa api neraka. Siksa api neraka yang tidak ada manusia yang sanggup untuk bisa kuat dari siksaan tersebut. Api dunia saja, terkadang kita tidak kuat untuk bisa memegangnya. Apatah lagi api neraka yang panasnya jauh lebih panas daripada api dunia. Dan ketahuilah saudaraku, bahwa sekecil apapun bentuk dosa yang kita lakukan, pasti Allah akan mengetahuinya. Pasti tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lakukan di dalam kesendirian kita, walaupun kita lakukan pada saat orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah Tabaraka wa taala pasti melihat dan mencatat segala bentuk dosa yang kita lakukan. Karena itu merupakan bentuk kezaliman yang sudah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Jika kita sudah terlepas dari kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah terbebas dari bentuk kezaliman terhadap orang lain, maka terkadang kita akan susah untuk terlepas dari kezaliman terhadap diri kita sendiri. Karena ini adalah merupakan satu hal yang sangat susah sekali saudaraku. Di dalam kesendirian akan banyak sekali godaan-godaan yang menggoda kita. Di dalam kesendirian terkadang kita lupa bahwa ada Allah yang mengawasi kita. Di dalam kesendirian terkadang kita merasa bahwa kita adalah merupakan ahli surga yang tidak akan pernah bisa terjamah oleh dosa. Di dalam kesendirian
pada saat itu syaitan datang kepada kita dan menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka hati-hatilah saudaraku. Ketiga bentuk kezoliman ini untuk kita hindari dan jangan pernah kita lakukan. Kezoliman yang pertama tentu amat sangat besar sekali. Ganjaran, dosa dan siksaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan tidak akan diampuni dosa-dosa kita pada saat nanti kita sudah meninggal dunia. Dan kezoliman yang kedua yang kita lakukan terhadap orang lain, ini juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita benar-benar meminta maaf kepada orang yang kita zolimi, dan orang yang sudah kita zolimi memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan bentuk yang ketiga daripada kezoliman ini adalah merupakan kezoliman terhadap diri sendiri. Dan ini obatnya adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita melakukan kemaksiatan tersebut. Ketika kita kembali kepada kemaksiatan yang sama, maka teruslah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niatkan taubat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita dalam proses taubat tersebut. Saudaraku, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Dengan kita mengetahui bentuk-bentuk kezoliman, mudah-mudahan kita bisa menghindari ketiga bentuk kezoliman tersebut yang mungkin kita sadar atau tidak sadar sudah melakukan salah satu daripada tiga bentuk kezoliman tersebut. Dan untuk kita yang belum sadar, maka segeralah sadar, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang sudah menyadari bahwa kita sudah berbuat kezoliman, maka segeralah melakukan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.